Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi kenampakan alam di SD kelas 4. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kenampakan alam dan jenis kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu keadaan atau peristiwa di alam akibat proses dari alam itu sendiri, baik itu di daratan maupun di perairan. Terdapat dua jenis kenampakan alam yang dapat diklasifikasikan, yaitu kenampakan alam di daratan dan kenampakan alam di perairan. Kenampakan alam di daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Contoh dari kenampakan alam di daratan yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang luas, relatif tinggi, dan terletak pada elevasi 300-600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki elevasi dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah terdapat banyak aliran sungai dan udaranya relatif panas. Selanjutnya yaitu gunung dan pegunungan. Gunung adalah wilayah dataran yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, sedangkan pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung dalam satu wilayah yang saling menyambung. Kenampakan alam yang kedua yaitu kenampakan alam di perairan. Kenampakan alam di perairan adalah bagian permukaan bumi yang digenangi oleh air. Contoh dari kenampakan alam di perairan yaitu sungai. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang rendah dan merupakan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, kemudian bermuara di laut. Yang kedua adalah danau. Danau adalah permukaan bumi yang berupa cekungan di darat yang luas dan digenangi oleh air dan dikelilingi oleh daratan. Danau berdasarkan cara terbentuknya menjadi 3, yaitu danau vulkanik yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi. Yang kedua, danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk disebabkan oleh adanya pergeseran dari muka bumi. Yang terakhir yaitu danau produksi adalah danau yang dibuat dengan sengaja oleh manusia dengan membendung aliran sungai. Biasanya danau produksi ini atau danau buatan ini disebut waduk. Selanjutnya yaitu laut. Laut adalah bagian permukaan bumi yang luas dan digenangi oleh air, yang mana biasanya di laut itu digunakan sebagai penghubung antar pulau. Yang selanjutnya yaitu selat. Selat adalah perairan atau laut sempit yang biasanya digunakan sebagai jalan transportasi untuk menghantarkan antar pulau. Selanjutnya yaitu samudra. Samudra adalah perairan yang luasnya melebihi laut dan mempunyai kedalaman lebih dari 1000 meter. Dan yang terakhir adalah rawa. Rawa adalah wilayah dataran yang digenangi oleh air dan biasanya terletak tidak jauh dari laut atau sungai. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengaruh dari kenampakan alam. Setiap kenampakan alam tentunya mempunyai dampak juga pengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Seperti halnya pada kenampakan alam daratan juga kenampakan alam perairan. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah tentu dapat berdampak bagi kehidupan manusia, seperti halnya pemanfaatan angin untuk pembangkit listrik, ladang perkebunan, dan juga pertanian. Namun, banyak oknum yang menyalahgunakan tempat ini untuk kebutuhan pribadi ataupun suatu golongan, dan menjadikan persawahan menjadi bangunan industri dan lainnya. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai dampak bagi kehidupan manusia, seperti dimanfaatkannya lahan usaha maupun profesi perkebunan, seperti teh, kopi, bunga, dan juga sayuran. Yang ketiga adalah pegunungan. Di daerah ini merupakan tempat yang jarang sekali dikunjungi oleh masyarakat umum karena ketinggiannya. Biasanya digunakan sebagai tempat wisata untuk bercamping contohnya, ataupun
dijadikan lahan perkebunan teh, kopi, sayuran, dan tempat untuk membudidayakan hewan dan juga tumbuhan yang langka. Kemudian, kenampakan alam yang selanjutnya adalah kenampakan alam perairan. Yang pertama ada pantai. Pantai tentu berdampak bagi kehidupan manusia di sekitarnya. Daerah ini biasanya dimanfaatkan sebagai tempat tujuan untuk berpariwisata. Selain itu, untuk mencari nafkah sebagai nelayan dan juga pengrajin yang membuat kerajinan yang biasanya bahannya terdapat di sekitar pantai. Yang kedua adalah sungai. Sungai selain sebagai aliran air dari dataran tinggi ke dataran rendah, sungai juga mempunyai manfaat yang berdampak bagi kehidupan manusia, seperti dimanfaatkan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sumber irigasi pertanian, terutama sawah, juga sarana olahraga. Yang ketiga adalah danau. Nah, danau ini selain tempat penampungan air yang dikelilingi oleh daratan, danau juga mempunyai dampak yang bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai ladang mencari nafkah dari tempat pariwisata alam. Lalu, sebagai sumber irigasi pertanian, dan juga bisa sebagai tempat budidaya ikan. Nah, yang keempat adalah selat. Seperti yang kita ketahui bahwa selat merupakan perairan yang diapit oleh dua pulau. Nah, sehingga bermanfaat bagi manusia dan juga perkembangan ekonomi di Indonesia. Karena selat ini berfungsi sebagai jalur yang dilalui oleh para pedagang antar pulau seperti Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Bali, dan juga Selat Badung. Yang kelima adalah laut. Nah, laut ini dengan bentakan perairan yang sangat luas mempunyai dampak yang baik bagi manusia untuk melakukan perjalanan maupun pekerjaan. Seperti halnya, laut dimanfaatkan untuk tempat rekreasi, sebagai tempat budidaya ikan, rumput laut, dan sejenisnya. Selain itu juga sebagai tambang minyak bumi, sebagai pengatur iklim Indonesia, sebagai jalur transportasi laut, dan lain sebagainya. Nah, laut yang memiliki banyak keanekaragaman hayati ini sebaiknya dijaga dan dilestarikan agar tetap memiliki nilai jual yang tinggi dalam kancah internasional. Yang keenam adalah rawa. Nah, rawa-rawa ini biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air pesawahan dan juga kebutuhan air besi penduduk. Selain itu, rawa juga dapat menangkal erosi yang terjadi di sekitar pantai karena ditumbuhi oleh pohon bakau dan tempat tumbuhnya tanaman air seperti eceng gondok. Dan yang terakhir adalah samudra. Dengan diapitnya oleh dua samudra, Indonesia tentu memiliki keuntungan tersendiri, yaitu suhu Indonesia tidak berubah secara ekstrim. Nah, jikalau di siang hari tidak terlalu panas, dan ketika di malam hari tidak terlalu dingin. Iya, baik. Di sini saya akan membahas mengenai sumber daya alam. Yang pertama ada pengertian dan yang kedua ada jenis-jenis sumber daya alam. Nah, yang pertama adalah pengertian menurut Slamet Riyadi di dalam Darmojo 1991 dan juga 1992. Beliau mengatakan bahwa sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berisi di dalam biosfer, baik itu di dalam tanah, di dalam air, dan juga udara yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, yang kedua ada pengertian menurut Herman Hairuman di dalam Kaligis 1986. Beliau mengatakan bahwa sumber daya alam itu merupakan sumber daya yang terbentuk secara alami, baik itu dari tanah, air, atau perairan, lalu ada udara, lalu ada pasang surut dan arus laut, dan lain sebagainya, seperti mineral dan juga bentang alam. Nah, lalu sumber daya alam ini termuat di dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 9 di nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa sumber daya alam merupakan unsur lingkungan yang tersusun dari
sumber daya alam hayati dan juga non-hayati yang tersusun menjadi sebuah satu kesatuan ekosistem. Nah, jadi sumber daya alam ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang berada di dalam bumi ataupun di lingkungan sekitar kita yang terbentuk dari sumber daya alam hayati dan juga sumber daya non hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik itu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Nah, untuk itu sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga oleh kita semua. Selanjutnya yaitu jenis dari sumber daya alam. Nah, ada tiga yang berdasarkan sifat, berdasarkan potensi, dan juga berdasarkan jenisnya. Nah, yang berdasarkan sifat itu ada tiga. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan, hewan, mikroba, dan lain sebagainya yang dapat diperbaharui. Lalu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan tambang lainnya. Dan yang lainnya seperti yang tidak dapat diperbaharui kembali ataupun terbatas. Nah, lalu ada sumber daya alam yang tidak akan habis seperti energi matahari, lalu ada sinar matahari, dan lain sebagainya seperti udara yang tidak dapat tidak akan habis. Nah, lalu ada jenis sumber daya alam berdasarkan potensinya, yaitu seperti sumber daya alam materi, dan juga sumber daya alam energi, dan juga sumber daya alam ruang. Nah, yang pertama sumber daya alam materi ini seperti yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya seperti batu, besi, emas, kayu, kapas, kaca, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua berdasarkan sumber daya alam energi. Nah, yaitu yang dapat dimanfaatkan energinya seperti energi matahari, batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk energinya. Lalu ada sumber daya alam ruang seperti daratan atau bumi dan juga ruang angkasa. Nah, lalu yang ketiga ini ada berdasarkan jenisnya. Nah, jenisnya ini ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati itu yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroba, dan lain sebagainya yang bersifat masih hidup ataupun makhluk hidup. Nah, lalu ada yang bersifat berdasarkan jenisnya itu ada non-hayati. Nah, non-hayati ini seperti sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti batu, air, lalu ada kayu, lalu ada besi, emas, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang bersifat ataupun berasal dari benda-benda mati, seperti itu. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia terkenal sangat berlimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berdampak positif bagi manusia, tapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan termasuk manusia di dalamnya. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya alam hutan. Sumber daya hutan dapat dimanfaatkan seperti mengambil kayu, tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat dan makanan. Hutan juga digunakan untuk mencegah erosi dan banjir. Yang kedua ada pemanfaatan sumber daya alam laut. Berbagai jenis sumber daya laut seperti jenis ikan, terumbu karang, rumput laut, serta energi dari gelombang dan arus laut. Dan juga lahan pesisir laut dapat dimanfaatkan untuk tambak udang, bandeng, kerapu, dan lainnya. Yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya alam mineral. Berbagai jenis sumber daya alam mineral seperti batu bara dijadikan sebagai bahan bakar, tembaga dapat digunakan untuk sebagai alat kabel listrik, serta emas dan perak dapat digunakan untuk perhiasan serta medali. Yang keempat ada pemanfaatan sumber daya alam pertanian. Sumber daya pertanian dimanfaatkan untuk menyediakan sumber pangan seperti padi, jagung, ketela, serta sagu.
Pemanfaatan sumber daya alam ada juga di daerah dataran rendah, dataran tinggi, serta daerah pantai. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam di daerah dataran rendah dapat dilakukan dengan kegiatan pertanian, dengan cara bersawah, budidaya ikan, beternak, melakukan perdagangan, serta industri. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam di daerah dataran tinggi dapat dilakukan melalui kegiatan perkebunan seperti menanam teh, kopi, kakao, sayuran, dan bunga. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam di daerah pantai dapat dilakukan melalui kegiatan menangkap ikan, tambak garam, serta sawah pasang surut. Nah, selain pemanfaatan sumber daya alam, kita juga sebagai manusia harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam sangat penting dan perlu dilestarikan agar dapat dimanfaatkan untuk masa sekarang serta yang akan datang. Nah, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam harus ditangani secara bersama-sama. Menjaga kelestarian sumber daya alam dapat diupayakan sebagai berikut. Yang pertama, pelestarian tanah. Upaya untuk menjaga pelestarian tanah dapat dilakukan melalui menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong, dan mencegah terjadinya polusi tanah. Yang kedua, pelestarian air. Upaya untuk menjaga pelestarian air dapat dilakukan dengan pemakaian air dengan hemat, membuat lubang untuk peresapan air hujan, penghutanan pada lereng-lereng yang gundul, serta pengolahan kembali air limbah industri. Yang ketiga, ada pelestarian hutan. Upaya untuk pelestarian hutan dapat dilakukan dengan cara penebangan, memilih pohon yang tua atau tebang pilih, menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi, serta mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang keempat, pelestarian barang tambang. Nah, barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, perlu dijaga kelestariannya. Nah, pelestarian barang tambang dapat dilakukan dengan cara menggunakan barang tambang sehemat mungkin, mendaur ulang barang tambang, logam, dan menggunakan bahan pengganti seperti mengganti besi dengan plastik dan mengganti minyak bumi dengan minyak tanah. Yang kelima, ada pelestarian hewan air. Agar hewan air bisa lestari dan tidak cepat habis, upaya yang dapat dilakukan yaitu menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, atau puket harimau. Yang kedua, air sungai dan laut dijaga kebersihannya, serta melakukan program kali bersih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik siswa dalam pembelajaran materi kenampakan alam di sekolah dasar. Pada dasarnya, karakteristik siswa dalam satu kelas itu tidak ada yang sama satu sama yang lainnya. Adapun kemiripan-kemiripan namun tidak sama persis. Hal itu merupakan hal yang wajar dalam satuan kelas terdapat heterogenitas karakteristik siswa. Secara umum, siswa sekolah dasar berada pada rentang usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada usia ini, siswa berada pada tahapan perkembangan operasional konkret. Pembelajaran yang kontekstual serta media-media pembelajaran yang konkret akan sangat membantu proses pembelajaran atau proses pemahaman siswa terhadap suatu materi. Karakteristik siswa dalam mempelajari materi kenampakan alam juga dipengaruhi dengan pembelajaran di kelas yang dibawakan oleh guru. Dalam sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Sukamto 2016 menyebutkan karakteristik siswa dalam mempelajari materi kenampakan alam dengan metode pembelajaran konvensional dengan metode ceramah itu akan mempengaruhi karakteristik siswa dalam belajar. Di antaranya, yang pertama, siswa kurang interaksi dengan guru. Kemudian yang kedua, siswa tidak antusias dan kurang motivasi belajar. Yang ketiga, siswa cenderung hanya menghafal materi-materinya saja. Namun, ketika kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif dengan bantuan media pembelajaran yang
interaktif, serta juga kontekstual, ini akan mempengaruhi karakteristik siswa dalam mempelajari materi kenampakan alam. Seperti pada artikel ilmiah yang ditulis oleh Musthoif dan kawan-kawan 2016, mengungkapkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan kontekstual seperti audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi kenampakan alam. Dalam artikel tersebut disebutkan, sebelum menggunakan media pembelajaran audiovisual, siswa yang lulus atau mencapai KKM dalam materi kenampakan alam hanya 10 dari 23 siswa. Namun, setelah menggunakan media pembelajaran audiovisual, siswa mengalami peningkatan, yaitu 22 siswa yang lulus dari 23 siswa. Selain itu, ada juga sebuah artikel di laman web Tanoto Foundation yang ditulis 2019 menyebutkan bahwa penggunaan media kartu bergambar dalam materi kenampakan alam berdampak pada karakteristik siswa dalam pembelajaran. Dalam artikel tersebut disebutkan, siswa dalam mempelajari materi kenampakan alam ini, mereka lebih antusias, lebih semangat, dan terjadi interaksi antara teman dan guru, serta juga mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa dalam mempelajari materi kenampakan alam ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru menyampaikan pembelajarannya. Jika guru menyampaikan pembelajarannya melalui metode konvensional dengan ceramah, siswa akan merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Namun, jika guru memanfaatkan kekreativitasannya untuk menggunakan media interaktif dan juga pembelajaran yang kontekstual, siswa akan lebih termotivasi dan juga akan antusias dalam pembelajaran materi kenampakan alam tersebut. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih dan memilah media pembelajaran yang sesuai dengan siswa agar siswa lebih optimal mempelajari dan memahami materi tentang kenampakan alam tersebut. Sekian dari saya mengenai penjelasan karakteristik siswa dalam mempelajari materi kenampakan alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain pembelajaran untuk pembelajaran materi kenampakan alam. Dalam desain pembelajaran atau RPP yang kami buat desain pembelajaran atau RPP untuk kelas 4 semester 1 dengan tema peduli lingkungan. Dalam desain pembelajaran ini, kompetensi dasar yang kami ambil yaitu 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai dengan tingkat provinsi. Kemudian 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai provinsi. Tujuan dari desain pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi karakteristik wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai, serta siswa juga bisa mengetahui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Kegiatan inti dari desain pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mengamati media pembelajaran audiovisual berupa video tentang kenampakan alam atau bentang alam Indonesia. Kemudian setelah itu, siswa dan guru berdiskusi mengenai materi tersebut. Setelah itu, siswa akan dibagi beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa di sini berupa kartu gambar yang berkaitan dengan materi kenampakan alam di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Dalam LKS ini, siswa akan mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai, kemudian mengidentifikasi juga sumber daya alam yang ada di sana, dan bagaimana pemanfaatan yang ada di sana. Setelah mengerjakan LKS secara berkelompok, siswa akan diminta untuk maju ke depan kelas untuk menyajikan hasil kerjanya kepada teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lainnya pun dapat mengetahui hasil kerja yang telah dilakukan. Setelah itu, guru memberi penguatan kembali tentang materi kenampakan alam di Indonesia agar pemahaman siswa lebih optimal lagi.
Selanjutnya, siswa dan guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran terkait materi kenampakan alam ini dan dilanjut dengan guru memberikan soal evaluasi untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi kenampakan alam ini. Nah, itu dia terkait pembelajaran materi kenampakan alam di sekolah dasar, khususnya di kelas 4 SD. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.